Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cah Setrate, salah satu channel kami, salah satu podcast obrolan kami di pengembangan media digital Persaudaraan Sejati Trate, Ranting Setu, Cabang Kabupaten Bekasi, Pusat Madiun. Selamat menyaksikan. Kali ini saya kembali lagi hadir di sini dan ditemani bersama Kang Mas Jumari. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum tahu, mungkin Kang Mas Jumari adalah Komandan Panter Cabang Kabupaten Bekasi ya Mas. PSAT Cabang Kabupaten Bekasi. Ini nanti obrolan kita santai aja Mas Jumari. Sebelum masuk ke obrolan, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Mas Jumari sebagai koordinator Panter Cabang Kabupaten Bekasi, Pusat Madiun. Kita santai kawan ya Mas Jumari. Untuk bersama Mas Jumari, Komandan Panter Cabang Kabupaten Bekasi, untuk jelasnya. Langsung kawan, Mas Jum, pripun kabare? Santai apa, santai. Tidak seperti episode-episode sebelumnya teman-teman. Soalnya netizen minta saya santai Mas ya. Karena pijet kan santai ya. Sehat Mas Jumbi, Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini Mas Jumbi. Langsung masuk materi, mungkin Mas Jum ada beberapa pertanyaan yang mungkin melekat di benak banyak orang, khususnya warga-warga PSAT mungkin. Apa sih Panter itu sebenarnya Mas Jum? Mungkin bisa jenengan Pak jelaskan. Panter nggih Mas nggih. Panter itu adalah Satuan Pengamanan Internal Persaudaraan Setia Hati Trate, yang disingkat menjadi PAM Esa Trate, ya. Pengamanan Internal Esa Trate Mas. Berarti itu untuk khusus internal Trate. Terus Mas, itu untuk pengamanan khusus Trate. Dalam arti internal kegiatan yang ada di Trate. Untuk cabang Kabupaten Bekasi berarti hanya lingkup Kabupaten Bekasi. Betul Mas, untuk kami menaungi di wilayah cabang Kabupaten Bekasi. Untuk itu Mas, mungkin apa hanya lingkup gitu? Kita sebagai ibaratnya sebagai Panter Kabupaten Bekasi nih, apakah bisa nggak sih kita untuk ibaratnya ada acara di Karawang atau di mana? Apakah ada berhak atau boleh ikut mengamankan untuk kegiatan di luar situ? Siap Mas, ya. Jadi untuk Panter Cabang Kabupaten Bekasi, jika wilayah tetangga khususnya di wilayah Karawang maupun Jakarta Selatan maupun Jakarta Utara, biasanya kami untuk Panter Cabang Kabupaten Bekasi dapat undangan untuk membantu pengamanan di acara cabang tersebut, yaitu yang kemarin ada undangan dari pengamanan dari Karawang dan ada dari cabang Jakarta Utara maupun Jakarta Timur. Nah, itu ada undangan untuk membantu pengamanan Trate di saat waktu pengesahan tersebut. Mungkin lingkup Jabodetabek ya Mas? Terus, yang penting masih di dalam acara Trate. terus, Mungkin kalau untuk dalam arti acara Trate itu apakah hanya untuk acara sakralnya Trate atau acara yang lain? Mungkin seperti biasanya kan ada Mas yang ibaratnya bukan acara sakral Trate, cuman punya Trate seperti tasyakuran, itu kan bentuknya tidak terlalu sakral gitu Mas. Apakah Panter juga bertugas di seperti itu? Iya Mas, untuk pengaman Panter itu kita mengamankan di setiap kegiatan organisasi. Contoh di waktu ada syukuran warga baru seperti itu, Panter juga dilibatkan. Ada
di apa itu kegiatan seperti mana itu di ranting ya, ranting maupun rayon ada kegiatan pengambilan sabuk ya, ada waktu di saat latihan itu Pamter itu harus ikut andil untuk mengamankan di setiap kegiatan tersebut. Oh, berarti walaupun internal cuma lingkup luas gitu. Betul. Untuk sebelum lebih jauh Mas, untuk Pamter sendiri di cabang Kabupaten Bekasi itu ada sejak kapan? Alhamdulillah kita sudah hampir berjalan ada 7 tahunan ya Mas ya, mulai tahun 2017 Mas ya. Ya. Tahun 2017 ya. Sampai 2024. Ya 24 ya sekarang. Itu mulai kita itu Desember kalau tidak salah itu tanggal 27 Desember. Dan untuk di Kabupaten Bekasi sendiri Mas, pastinya untuk pengaman itu butuh beberapa personel pastinya ya. Yeah. Kalau untuk di Kabupaten Bekasi sendiri, anggota Pamter sampai saat ini, dari berdirinya sampai saat ini sudah ada berapa banyak? Alhamdulillah untuk total semuanya saat ini Pamter sekitar ada 130-an untuk personil anggota Pamter di cabang Kabupaten Bekasi yang terdata saat ini. Itu diambil dari ranting-ranting, rayon-rayon seperti itu nih Mas? Betul. Saat ini di cabang Kabupaten Bekasi ada total 17 ranting. 17 ya, 17 ranting yang terdata, dan kita setiap ranting ada anggota Pamternya. Oh, berarti cuman nggak spesifik ranting ini harus berapa, nggak harus seperti itu. Kita melihat apa itu wilayahnya juga, jika rayonnya ada berapa rayon maupun wilayahnya banyak, tergantung jumlahnya ya, luas atau tidaknya ya. Nah untuk masuk sebagai Pamter, otomatis apa anggotanya deh untuk menjadi sebuah anggota Pamter, apakah ada persyaratan khusus atau gimana gitu mungkin? Jelas Mas, ya. Untuk persyaratan yaitu kita satu kita harus dilihat apakah yang mau masuk jadi Pamter itu warga Esa Trate. Ya pasti itu yang utama gitu. Iya, kita harus dicek dulu. Ya, harus dicek dulu benar-benar dari rayon mana asalnya, ranting mana, cabang mana, dan pengesatan berapa kita harus project di lokasinya. Jangan sampai menjadi anggota Pamter ternyata warga gadungan Mas, ya. Itu sangat bahaya. Untuk ngecek sebuah kevalitan. Betul. Kevalitan. Yeah. Ini kan kita di Kabupaten Bekasi nih Mas. Untuk anggota Pamter sendiri harus warga yang di sana Kabupaten Bekasi atau boleh dari luar Bekasi, cuman yang berdomisili di Bekasi gitu. Apakah harus dari pengesahan Bekasi itu? Jadi namanya di wilayah lingkup Bekasi Mas, jadi banyak perusahaan ya. Otomatis saudara-saudara kita itu dari berbagai wilayah daerah itu banyak yang merantau berdatangan Mas. Jadi dari Magetan, ada Jember, ada Wonogiri, semua wilayah pada merantau di Bekasi sini Mas cari pekerjaan. Nah, alhamdulillah beliau anggota Pamter ini ikut menjadi anggota Pamter Mas. Jadi nggak harus dari pengesahan Bekasi ya, gitu Mas. Jadi bisa semuanya. Ya, harusnya syaratnya ya tadi harus warga Esa Trate
harus pampuh juga ya. Valid, harus valid warga SDA Trate. Ya, jangan sampai gadungan. Dengan bahaya. Betul. Soalnya bisa carut marut, apalagi kita sebagai pengamanan gitu. Betul Mas. Sebagai pengamanan malah carut marut, bahaya. Untuk anggota Pamter sendiri Mas, untuk lingkup Pamter sendiri, apakah ada ibaratnya kalau bisa dikatakan masa jabatan seperti itu? Berapa tahun, berapa bulan atau berapa lama untuk tanpa batasan gitu, seperti ngalir aja seperti itu. Jadi kalau untuk Pamter, ya, untuk kita sendiri untuk cabang kita ngikutin perapatan cabang Mas per 5 tahun. Oh, berarti sesuai dengan berjalannya kepengurusan cabang ya? Betul. Biasanya cabang itu 5 tahun apa ya? 5 tahun. 4 atau 5 ya? 5 tahun. Berarti Pamter sendiri juga per 5 tahun ya? Per 5 tahun. Ada refresh. Iya, betul. Jadi kita dilihat, oh iya, Pamter namanya tadi Mas, ini di wilayah Jabodetabek dalam arti itu khususnya Bekasi. Kan ada saudara kita yang merantau tadi Mas, Pamter kita ya balik kampung, pulang kampung, seperti itu ya. Seperti pulang kampung ya, kita ya kan ada pengurangan gitu kan, ada penambahan juga gitu. Kalau untuk seperti itu tidak terpatok oleh berapa tahun masa jabatan atau cuman ya tergantung kesibukan kita masing-masing. Jadi Pamter benar tidak dipaksa gitu. Di saat kita itu fleksibel Mas, di saat kita bertugas dalam arti ada di kerjaan, ya kita saling mengisi, saling menutupi, saling backup. Ya, betul. Untuk pengamanan, oh ya saudara kita ini lagi kerja, fleksibel aja Mas. Jadi untuk menjadi anggota Pamter itu nggak harus kita utamakan, kamu harus jaga, nggak gitu. Terlalu ya. Kita utamakan untuk Pamter, kita utamakan saudara kita untuk bekerja. Silakan, karena tujuan dulur-dulur yang di perantauan ini kan bekerja Mas. Iya. Dengan kesibukan berbeda. Nah, kita harus bisa tahu apa itu anggota kita itu sedang apa, ya, kebutuhan sendiri apa itu masing-masing. Jadi gini Mas, ilmu dasarnya SDA Trate mungkin Makassar Mas. Pamter adalah warga SDA Trate, sesama warga SDA Trate adalah saudara, gitu. Kewajiban sesama saudara adalah menjaga persaudaraan dengan saling menghamati. Jadi sebagai sesama saudara, kalau diingatkan Pamter, seharusnya ya nurut, gitu. Seharusnya nurut. Apalagi bisa dikatakan juga bahwa Pamter itu pengamanan organisasi, gitu. Harusnya pengamanan organisasi. Idealnya kalau sama-sama saudara SDA Trate menyadari tentang hal itu, ya, insannya tidak ada tindakan kekerasan kepada sesama saudara. Lalu, apakah dibenarkan seandainya Pamter berlaku arogan kepada sesama saudara? Jawabannya juga tidak, gitu. Karena tugas Pamter mengingatkan tadi, Mas, kita mengingatkan saudaranya tadi. Tapi kalau ada saudara diingatkan baik-baik berapa kali, tetapi masih ngeyel, masih ngeyel, berarti perlu dilakukan perubahan metode. Diingatkan itu berulang-ulang, gitu, sama saudara. Kita harus akhirnya melakukan perubahan metode, mengingatkannya. Kalau awalnya diingatkan dengan lisan yang baik, masih ngeyel, ya dirubah dengan lisan yang keras, teriakan, gitu. Kalau masih ngeyel, ya tidak berubah, tidak pakai lisan lagi, ya judulnya tetap dalam rangka mengingatkan saudara, gitu. Jadi mau nggak mau ya tidak pakai lisan tadi. Namanya saudara, kita harus saling mengingatkan. Waktu itu Mas.
Berarti untuk kesimpulannya, jika untuk meluruskan pandangan warga-warga yang lain mungkin yang belum tahu kalau Panther arogan, sebenarnya salah itu mas. Salah. Semua berarti ada urutannya. Betul. Ibaratnya ada aturannya dulu. Kalau tidak bisa mengikuti aturan ya kita pun bisa lebih dari itu. Betul mas. Kita tadi sesama saudara, adik-adik kita ingatkan, kita melakukan pendekatan. Oh iya dek, kalau jenengan seperti ini yang kamu sampai melakukan itu salah. Waktu di pengesahan datang, sudah benar-benar di pengesahan tidak boleh hadir, supaya apa? Menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing, yaitu contoh di wilayahnya cabang Bekasi. Itu udah ada himbauan mas dari setiap tahun pasti ada himbauan. Ada himbauan Langsung dari cabang. Betul. Dengan persetujuan mulai dari ketua cabang dan musyawarah bersama. Karena dampaknya sangat luar biasa. Takutnya apa di jalan melakukan konvoy, ya kan? Melakukan konvoy, terus menyalakan kembang api, berbenturan dengan masyarakat yang rugi SHTRAT-nya mas. Benar. Iya kan? Setuju. Iya, bukan perorangan tapi SHTRAT yang disorot. Makanya dan kita sebagai Pamter, kita harus mengingatkan saudara-saudara kita biar lebih sadar kembali tujuan SHTRAT itu apa sih mas? Iya. Tujuan SHTRAT itu mendidik manusia berbudi luhur biar tahu benar dan salah, dan selanjutnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mas? Iya. Jadi gimana ya untuk mengatasi konvoy seperti itu kan, tiap wilayah kita beda, wilayah juga beda tradisi atau beda pandangan masyarakat, apalagi di Kabupaten Bekasi ini ya. Jadi tidak boleh dipukul rata dengan wilayah-wilayah lain lah. Betul. Sesuai metode wilayah cabang masing-masing. Jadi jangan berpatokan, oh sana boleh. Yeah. Mungkin bukannya boleh ya, cuman ada batasan atau aturan tersendiri ya mas. Betul mas. Jadi setiap cabang itu mempunyai aturan sendiri-sendiri. Kita sebagai insan warga SHTRAT harus mengikuti arahan dari Kang Mas Sepuh SHTRAT cabang Kabupaten Bekasi mas. Kita harus mengikuti. Iya. Takutnya di jalan ya mohon maaf, arogan Yeah. atau apa. Berarti biasanya kan fenomena seperti itu terjadi di kayak pengesahan rata-rata. Yeah. Berarti sebelum itu pasti ada himbauan. Ada himbauan. Tapi dalam arti bukan nggak boleh hadir di pengesahan. Betul. Cuma ada batasan. Yeah. Biasanya untuk himbauan hadir, ibaratnya saya sebagai warga SHTRAT pengen hadir untuk mengawal atau ikut mencatat sejarah lahirnya saudara baru. Dalam bentuk apa sih mas himbauannya? Ataukah harus ada surat khusus untuk itu, surat rekomendasi atau gimana? Biasanya seperti apa kalau himbauan tiap tahunnya mas? Iya, jadi gini mas, kita sesama saudara, kita sebenarnya sama saudara itu senang, gitu. Setiap tahun kita mengesahkan sekitar lebih 250, gitu, lebih malah. Dan itu didatangi saudara-saudara kita itu senang banget. Banyak ya, dari Bekasi banyak banget ya mas. Dari perantauan dari wilayah-wilayah itu datang di pengesahan itu sangat senang. Bagi pengurus cabang kita senang, dengan kehadirannya saudara-saudara itu senang. Tetapi dengan kita punya aturan sendiri. Betul. Di dalam arti gini, untuk saat ini udah beda mas. Dalam arti ngikutin ada sosmed, dalam arti tahu-tahu datang ya, ngikutin tren dan seperti itu kan. Akhirnya berboyong-boyong, bondong-bondong. Akhirnya apa? Mereka melakukan konvoy gitu. Dari cabang dengan ada seperti itu, akhirnya mengadakan
yaitu larangan untuk hadir. Sebenarnya senang mas. Nah, dengan larangan hadirnya dulur-dulur itu nggak semua mas. Jadi boleh. Maksudnya bukan dilarang ya. Kita boleh, cuman kita punya aturan, ada aturan tersendiri. Ya bukannya kita untuk memilah-milih saudara, bukan. Jadi untuk ya seperti itu tadi, untuk menghindari gimana bentrokan bersama masyarakat. Kita kan nggak tahu di jalan seperti apa. Orang kita kadang sesuai aturan aja, namanya orang nggak suka, siapa tahu kalau ada ya mas ya. Nah tadi Mas Jum sedikit menyinggung sosmed gitu. Saya sering baca-baca di sosmed dan timbul pertanyaan, itu pamper dibayar nggak sih mas? Mungkin bisa meneruskan. Kalau itu fenomena sangat santer itu di sosmed. Kayak pamper itu malah terus sih. Ini dibayar apa enggak ada? Mungkin itu bisa. Mas Sumari Bukan dengan kasih paham mas, kasih paham. iya. Kita kalau ditanya bayaran pasti udah kaya mas. Udah kaya. Jadi pamter itu tidak ada bayaran sama sekali ya. Kita digaris bawahi ini, pamter tidak ada bayaran sama sekali. Kalau saya ada yang menyebut pamter bayaran ya, mau dibayar berapa? Kuat bayar ya. Kalau saya minta itu 1 juta, 2 juta, kuat gak? Jadi gini Mas Samsul, itu berpikiran seperti itu tolong dihilangkan. Gak ada wong sampean dalam arti melatih Exaterate pasti gak ada bayaran ya? Pasti gak ada ya? Kita berloyalitas. Loyalitas tanpa batas. Jadi untuk meluruskan mindset-mindset yang seperti itu mas, Iya. supaya tidak menjadi pertanyaan atau disangka pamter dibayar. Kalau pamter dibayar, saya yakin semua pasti ikut pamter. Ya kan? Kayak orang kerja mas ya? Ya iya, pasti nunggu pensiunan gitu kan. Dapat rumah. Kelas jadi dapat rumah. Dari titik baru katanya pamter dapat rumah maksud. Yang gaji siapa? Sementara dari pertanyaan itu pamter juga dibayar. Tapi untuk berjalannya pamter sendiri mas, kita melihat ada kaos pamter. Di kegiatan itu pasti kita kan butuh konsumsi juga, butuh apa? Itu dari mana dananya mas? Jadi kalau mas menyangkut seperti itu, kita masing-masing mas di wilayah cabang masing-masing, ya, di wilayah cabang masing-masing itu berbeda-beda. Contoh di wilayah cabang Bekasi ada yang anggota pamter mau gabung jadi pamter, ya. Contoh kalau baju dan atribut pamter ya beli sendiri gitu. Tetapi dengan beli sendiri ya kita buatkan yang pakemnya Exaterate pamter itu seperti ini. Pengamanan Exaterate itu dari cabang Kabupaten Bekasi ada pakemnya sendiri, atribut sendiri, ciri khas lah ya, ciri khas masing-masing wilayah. Iya betul. Jadi ada logo pampernya sendiri dari cabang Bekasi. Jadi untuk baju itu beli sendiri mas. Terus minuman itu alhamdulillah dari cabang, alhamdulillah dalam arti aqua gelas saya minum ya adalah gitu. Berarti kalau itu untuk penyesuaian bersama acara, betul, bersamaan dengan acara. Dari pamter juga ada mas, dalam arti kayak kita rapat triwulan setiap 3 bulan kita adakan rapat seperti itu mas. Oh berarti pamter itu pasti ada seperti pertemuan rutin ya mas? Ada. Berarti pertemuannya bukan hanya untuk menjelang ada acara enggak ya? Tidak. Ada pertemuan rutin. Betul. Kita di situ juga membahas anggota saudara-saudara kita pamter yang sakit. Gitu. Kita buat gimana caranya kita menyisihkan rezeki kita buat ngindari dulu saudara kita yang sakit. Gimana ya kita perhatikan untuk anggota kita. Gitu. Terakhir Mas Jum, sebagai komandan pamter, pesan dan kesan untuk anggota panjenengan sendiri khususnya di Kabupaten Bekasi. Mungkin kan pasti ada keluh kesah, suka dan duka. Mungkin pesan dan kesannya
Siap. Ya. Untuk kesannya apa? Saya sebagai anggota Pamter berpesan untuk anggota Pamter cabang KP Bekasi harus tetap semangat dan solid untuk sama-sama menjaga marwah Isya Trate di cabang KP Bekasi. Dan terima kasih masih tetap loyal itu. Iya, betul. Itu yang paling Terus penting. Loyalitas tanpa batas. Itu Mas. Sangat berguna sekali untuk Isya Trate sendiri. Iya, Mas. Dengan adanya media dari Ranting Setu ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa untuk mengembangkan Isya Trate dan mengamalkan ajaran-ajaran Isya Trate, yaitu mendidik manusia berbudi luhur biar tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tadi. Jadi adanya sosial media di Setu ini untuk masyarakat sekitar biar supaya mengenal tujuan Isya Trate, sangat positif. Dan ada kegiatan dari masyarakat, juga ada sumbangsihnya untuk membantu kegiatan, sangat luar biasa ya untuk media menyorot untuk kegiatan-kegiatan. Akhirnya dari masyarakat itu tahu, oh ya ini Isya Trate positif memang. Saya mengucapkan banyak terima kasih ini untuk tim media Ranting Setu. Gitu Mas. Memang tim media ini salah satu bentuk kami untuk kita kan dengan cara pengembangan Isya Trate berbeda, ada yang dengan dilatih, dengan apa, kita dengan cara yang berbeda dari sosial media untuk mengisyaratkan masyarakat, tapi juga memasyarakatkan Isya Trate. Siap.